Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi di channelnya Kang Odi. Udah lama nih Kang Odi nggak bikin video ya. Di video kali ini Kang Odi akan coba berbagi pengalaman. Bukan pengalaman sih, maksudnya apa ya, review atau gimana gitu ya. Nah ini Kang Odi udah lewat sekitar berapa kilo nih? Ini udah 8.000 km. Jadi Kang Odi mau share nih efek ketika telat ganti oli seperti apa sih, impresi berkendaranya. Nah, Kang Odi itu terakhir ganti oli ini kita cek ini di tanggal 31 Januari 2022. Ini awal tahun banget nih. Itu di kilometer 7083 ya, 832. Nah, sekarang udah 80372. Harusnya kembali kemarin di 77832. Nah, ini berarti lebih sekitar 3.000. Ini kan 77, itu 80. Nih sekitar lewat 3.000-an. Nah, itu apa aja sih yang dirasa setelah kita ngelewatin dari batas penggantian oli ini? Nih pakai Helix Eco ya, Eco yang 020W. Nah, mau tahu seperti apa nanti Kang Odi akan sambil POF. Oh iya, ini ganti oli bulan 1, tanggal 31 bulan 1 tahun 2022. Nah, ini hari ini tanggal 25 bulan Agustus. Jadi sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekitar berapa bulan? 7 bulan ya, 7 bulan belum ganti oli. Itu seperti apa nanti impresinya? Nah, ini kita akan coba riset dulu. Average-nya dapat berapa sih? Karena rata-rata Kang Odi itu dapatnya berapa, tapi yang udah kemarin juga Kang Odi ngerasain beda banget gitu. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Kang Odi mau prepare dulu. Tonton terus videonya sampai akhir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Kang Odi akan jalan. Kita akan lihat impresinya gimana. Terus nanti kita akan lihat juga kira-kira berapa sih average-nya dari sini ya, dari Taman Safari, Jalan Taman Safari yang Ciriamat aja lah, kita patokannya Ciriamat. Itu sampai ke Gadok lah paling ke Gadok itu dapat berapa average. Nah, ini udah mulai. Nah, ini sebenarnya berbagi pengalaman aja ya ketika mobil telat ganti oli. Gimana sih impresinya berkendaranya? Nah, mungkin teman-teman juga punya pendapat lain pada saat impresi berkendara olinya telat ganti oli lah ya. Telat ganti oli itu gimana? Nanti silahkan tinggalkan di kolom komentar. Teman-teman bisa berbagi pengalaman juga di komentarnya Kang Odi. Tapi ini di Agia ya, Kang Odi ngerasain di Agia. Jadi karena pakai sel Eco 020W yang full sintetis, waktu itu Kang Odi gantinya di Shell. Ada juga di channelnya Kang Odi waktu ganti pertama kali pindah ya, migrasi dari TMO ke Shell. Average-nya yang pasti sepengalaman Kang Odi sih itu menurun ya, tingkat average-nya itu menurun gitu loh. Biasa kan standar 18 kilo per literan gitu. Itu pernah sampai tembus tuh 20 km per liter, tapi luar kota ya, dari Jakarta ke Bogor. Tapi malam waktu itu karena posisi jalan juga nggak macet. Nah, ini ketika ini telat ganti oli. Ini telat ganti olinya udah lewat dari 3.000 ya. Dari 77 harusnya kemarin ganti oli. Ini Kang Odi lewat 3.000-an. Sebenarnya nggak recommended nih teman-teman. Cuman karena aktivitas Kang Odi juga lumayan padat, ini juga udah lama banget nih Kang Odi nggak ngonten lagi ya. Cuman berbagi pengalaman aja. Kayaknya teman-teman subscribernya Kang Odi ya, penonton di sini juga mungkin punya pengalaman juga. Kira-kira efeknya seperti apa yang dirasakan? Nah, ini yang dirasakan Kang Odi nih. Kalau yang udah nih, karena dari kemarin dari semalam juga udah mulai kerasa. Dari kemarin tuh dari kelewat 2000 aja udah mulai kerasa kok. Kalau dari sisi udah waktunya ganti oli tapi telat gitu ya, itu berasa banget sih. Yang pertama yang jelas tarikan ya. Pertama tarikannya itu nggak responsif sih, bukan nggak responsif tapi dia agak lemot gitu. Tarikan putaran torsinya itu telat gitu, lemot ya, mungkin istilahnya lemot kali. Nah,
Nah itu yang pertama, nggak nendang gitu tadi, duk gitu. Itu satu, itu berasa banget sih kalau oli yang udah kelewat itu. Tapi kalau dilihat dari volumenya, kalau cek dari dipstick itu volumenya normal. Volumenya itu normal, maksudnya nggak habis gitu. Makanya Kang Odi ya udah, selama dia belum nggak berkurang, emang sih kalau mobil ini mungkin nggak terlalu berkurang ya, cuman tingkat kekentalannya atau mungkin lebih mengental atau gimana. Nah, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar punya pengalaman lain, atau mungkin yang lebih jago lah di bidang perolian gitu kan. Tapi karena kalau dilihatnya secara fisik aja, ngelihatnya kita normal-normal aja gitu. Terus udah gitu warnanya juga nggak gelap, nggak begitu gelap, nggak begitu terang juga, ya biasa gitu, oli coklat gimana gitu, tapi nggak sampai coklat hitam pekat banget gitu. Makanya Kang Odi ini lewat dari 3.000 tuh masih ya udah gaspol aja gitu. Ini dari perspektifnya Kang Odi nih, dari sisi Kang Odi, yang Kang Odi rasain itu ketika mobilnya telat ganti oli gitu kan. Terus yang kedua yang Kang Odi rasain itu adalah ya mungkin kalau ditanyakan itu berasa banget. Kalau tanyakan yang agak curam, karena di sini kan ada jalan pintas nih ke belakang ini yang arah ke Ciawi ya. Nah itu tanyakannya lumayan tajam, lumayan curam, itu berasa banget, berasa tenaganya ngilang gitu. Biasanya Kang Odi kan pakai gigi 23 kondisi full ya, numpang. Nah ini sampai kemarin harus pakai gigi 1. Terus yang ketiga, nah itu tadi 1-2 kan berhubungan banget tuh masalah ditanjakan. Yang ketiga yang Kang Odi rasain itu adalah tuh boros, berasa banget. Itu gimana ya, average-nya kalau menurut Kang Odi sih, ini karena mungkin deket ya jaraknya ya, ini masih dapat 27,8 km per liter. Ini sekitar jaraknya mungkin sekitar 3 kilo 4 kiloan lah, sekitar 3 kilo 4 kiloan. Berasanya nanti di tol sih, biasanya berasanya di tol. Terus Kang Odi juga ngerasain berasanya itu ketika ini indikator MID bensin tuh berasa cepet habis sih, intinya itu doang. Nah itu torsinya lumayan berkurang. Terus kedua tenaga juga sedikit ngampos, ngilang, apalagi ditanjakan itu berat banget. Terus yang ketiga apa? Ini average ya. Average sih pernah Kang Odi tuh Sunter ke Bogornya ya semalam itu sekitar, biasa kan dapat tembus 18, 19, 20-an lah itu kalau jalanan lancar ya. Itu semalam itu Kang Odi cuma dapat berapa, 15, 14, lumayan angka yang signifikan, tapi nggak tahu juga ya itu. Tapi jalanan lancar sih sebenarnya. Terus Kang Odi juga nggak speeding, nggak kebut-kebutan, jadi ya jalan santai normal aja gitu. Itu dapatnya segitu gitu. Ini karena banyak dibantu turunan juga, jadi ya dapatnya di 33,2. Nah ini 33,4 nih. Itu di mana namanya? Nih udah sekitar 6 kiloan ya. Nah satu lagi nih yang Kang Odi rasain, yang terakhir itu adalah mesin ya. Raungan mesin agak mulai berasa gitu, berasa banget. Kalau main RPM tinggi, kalau main RPM ngayun gini nggak terlalu kedengeran sebetulnya. Nah itu dari perspektifnya Kang Odi. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ingetin lagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Atau punya pendapat lain, pengalaman lain mungkin, kalau telat ganti oli bagaimana, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Pengaruhnya apa yang teman-teman rasain di mobil teman-teman, silahkan di share, berbagi pengalaman sama Kang Odi juga. Begitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video dari Kang Odi. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Ini dapat 31,4 average-nya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Tonton terus videonya Kang Odi. Mudah-mudahan berbagi pengalaman ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, bisa lebih aware lagi terhadap kendaraan. Ya Kang Odi kemarin belum sempat ganti oli karena banyak kegiatan banget. Oke, sekian dulu dari Kang Odi. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.